Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, terima kasih atas kesediaannya untuk menjadi narasumber kembali di wawancara yang ketiga kali ini. Ibu, izin saya menanyakan beberapa pertanyaan terkait hasil solusi alternatif yang dipilih, khususnya dalam mengatasi permasalahan yang sudah dianalisis sebelumnya. Untuk pertanyaan yang pertama, Bu, ini terkait dengan kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal HOTS. Kemarin itu setelah dikaji dari hasil wawancara juga, terus ditunjang juga dengan kajian literatur. Nah, solusi yang diambil itu penggunaan model PBL atau Problem Based Learning dan juga berbantu media Topikon atau papan pita konversi. Nah, untuk medianya, Bu, itu rencananya hampir seperti berbentuk box tapi panjang besar gitu. Jadi nanti anak belajar untuk mengkonversi misalkan dari kilometer kubik ke liter atau ke desimeter kubik gitu. Jadi nanti berbantu media tersebut diharapkan anak itu istilahnya mahir dalam mengubah atau mengkonversi volume. Nah, menurut Ibu, apakah penggunaan model tersebut dengan berbantu media Papikon dirasa tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut? Baik, terima kasih Bu Dia. Jadi terkait dengan penggunaan model Problem Based Learning ya dengan media Papikon ya. Ya, kalau menurut saya itu mungkin tepat ya, karena kan Problem Based Learning itu kan anak disajikan dulu sebuah masalah ya, sehingga melatih anak untuk berpikir kritis, kemudian anak mengetahui proses dari misalnya tadi materinya apa, mengkonversi ya dari debit ke volume. Jadi anak mengalami sendiri gitu. Nah, kalau bisa mungkin nanti dikaitkan materinya dengan kehidupan mereka sehari-hari ya, sehingga betul-betul bermakna pembelajarannya. Berarti dirasa cocok Bu? Iya. Untuk yang kedua, Bu, ini lebih ke apa ya istilahnya, ke pemahaman konsep siswa khususnya di pelajaran IPA itu di sistem peredaran darah. Kemarin itu sebenarnya dari alternatif solusi yang dipilih itu ada banyak, Bu, cuman dengan berbagai pertimbangan gitu Bu. Jadi yang terpilih itu menggunakan model kooperatif tipe role playing atau bermain peran dengan media berbantu MGS atau Monopoly Game Smart. Nah, untuk medianya, Bu, rencananya itu kan kalau anak-anak tuh suka bermain monopoli, cuma versinya ini saya dapat kajian juga bisa menggunakan dimodifikasi. Jadi kalau misalkan monopoli yang biasa itu kan pakai uang, nah kalau di sini pakai poin, isinya itu tentang pertanyaan-pertanyaan seputar sistem peredaran darah. Nah, untuk pemahaman konsepnya itu rencananya menggunakan model bermain peran, jadi anaknya seolah-olah berjalan, bergerak, berperan sebagai darah, nanti misalkan sesuai dengan sistem peredaran darah yang pendek atau yang panjang gitu Bu. Jadi anak istilahnya mengalami seolah-olah kalau ia itu berperan sebagai darah dalam tubuh. Nah, rencananya juga sebenarnya ada media satu lagi, Bu, menggunakan banner. Jadi anak itu nanti berjalan di banner besar, jadi anak mengikuti urutannya gitu. Nah, jadi menurut Ibu, apakah model tersebut berbantu media tadi itu cocok digunakan untuk khususnya dalam mengatasi permasalahan pemahaman konsep siswa atau tidak? Baik, terkait dengan permasalahan pemahaman peserta didikan rendah ya terhadap materi peredaran darah, ini Bu Dia sudah memilih model pembelajaran role playing ya, bermain peran. Saya rasa itu cocok karena dengan berhubungan dengan dunia anak juga ya, yang suka dengan permainan, tidak terlalu monoton, pembelajarannya tidak terlalu serius, tetapi mengena di mereka. Jadi nanti kan mereka bermain peran itu kan misalnya siapa yang jadi darah gitu, siapa yang jadi pembuluh nadi, kemudian bilik kanan, bilik kiri, kemudian serang di kanan, serang di kiri. Nah, nanti kan dengan adanya mereka mengalami sendiri gitu, mereka diharapkan dapat meningkat ya pemahamannya karena mereka mengalami sendiri. Nah, ini juga sama, nanti pembelajarannya jadi bermakna, mengena, karena kalau hanya menghafal itu cepat lupa. Tapi kalau anak mengalami sendiri itu mudah-mudahan di memori mereka itu lama lama, sehingga ketika mereka mengerjakan soal atau apa yang tadi terkait dengan monopoli itu ya, penanaman konsepnya, nah itu nanti diganti bukan dalam bentuk uang ya, tetapi dalam bentuk poin. Nah itu juga
sangat menurut saya sangat cocok dengan dunia anak. Terima kasih. Lalu selanjutnya Ibu mengenai permasalahan tentang membaca pemahaman, kemampuan siswa dalam membaca pemahaman. Kemarin itu permasalahannya anak ketika membaca teks atau wacana itu kadang tidak memahami apa informasi di dalamnya. Nah, setelah dikaji ternyata ada beberapa penyebabnya dan dikaji kembali, itu untuk solusinya itu terpilihlah penggunaan model PBL dengan berbantu metode mind mapping Bu. Jadi rencananya dalam pembelajaran itu nanti hampir sama seperti yang tadi yang di HOT, jadi anak disajikan masalah dulu, kemudian nanti anak berkelompok dan menuangkan informasi dari wacana yang mereka baca dalam bentuk mind mapping. Jadi istilahnya anak memetakan apa yang informasi yang ada dalam teks tersebut. Nah, menurut Ibu penggunaan model dengan metode tersebut cocok digunakan atau tidak? Terkait dengan pemahaman bacaan ya tadi, menurut saya model PBL itu cocok. Model PBL itu cocok, apalagi dikaitkan dengan metode mind mapping ya. Nah itu kan melatih anak bernalar kritis, bagaimana dia memahami konsep tentang bacaan yang dia baca, sehingga nanti dia menuangkan apa yang dia baca itu ke dalam mind mapping tersebut. Ya, jadi sangat cocok, dapat melatih pembelajaran yang hot ya, kayak girl algorithms. Yang terakhir Bu, ini terkait kemampuan siswa dalam menulis pantun. Kemarin setelah dikaji, ternyata ada beberapa solusi yang dijabarkan. Ternyata yang terpilih itu menggunakan model kooperatif tipe match atau memasangkan. Nah, berbantu media kartu pantun. Rencananya dalam pembelajaran itu nanti anak itu dibagi dalam 2 kelompok besar. Nanti ada yang memegang kartu sampiran, ada yang memegang kartu isi. Nanti anak mencari pasangan dari kartu yang mereka pegang. Nah, setelah itu nanti mereka berdiskusi lalu sambil memahami konsep apa itu pantun, aturannya seperti apa, kemudian baru dibantu dengan kartu pantun untuk per kelompok. Jadi nanti anak membuat pantunnya pun dibentuk seperti kertas buffalo. Di sana ada gambar yang istilahnya menentukan tema dari pantun yang harus mereka bikin. Nah, menurut Ibu penggunaan model tersebut dan berbantu kartu pantun cocok digunakan atau tidak? Tadi modelnya apa Bu? Match, memasangkan ya. Itu model ya? Iya, cooperative learning tipe. Baik, menurut saya itu juga sangat sesuai ya. Yang pertama, memang kan anak kadang sangat sulit ya untuk membuat pantun itu, karena memang harus mempunyai kreativitas yang sangat tinggi. Jadi bagaimana cara membuat sampiran, bagaimana cara menuangkan sampiran tersebut ke dalam isi. Kadang kita saja orang dewasa agak sulit ya, apalagi anak-anak. Dengan menggunakan model match, kemudian dengan memasangkan kemudian dengan membentuk dengan kartu kata ya. Nah itu mudah-mudahan diharapkan setelah mereka memasangkan sampiran dengan isinya, mudah-mudahan mereka lama-lama oh iya ternyata sampiran tuh harus seperti ini, sementara ini isi ini, jadi ciri-cirinya mereka menemukan sendiri. Iya. Berarti dirasa cocok ya Bu ya? Iya, saya rasa cocok. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin pertanyaan dari saya cukup sekian. Mohon maaf mengganggu waktu istirahatnya. Terima kasih untuk segala informasi. Semoga nanti bisa saya terapkan khususnya di PPL. Terima kasih Ibu. Sama-sama Bu Dia. Assalamualaikum.